Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik-adik mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan eh, melanjutkan pembelajaran tentang normalisasi database. Lebih tepatnya nanti kita akan belajar bagaimana membuat data yang tadinya tidak normal menjadi normalisasi level 1 dulu. Baik, ini adalah definisi normalisasi. Jadi saya ambil dua, yang pertama sumbernya dari Wiki, dan yang kedua ini menurut Yogianto. Jadi normalisasi adalah proses untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang. Nah, jadi kalau masih ada grup elemen yang berulang, maka kita harus melakukan normalisasi. Nah, lebih detailnya seperti apa nanti kita lihat contoh dan penjelasannya. Nah, ini adalah tujuan normalisasi. Jadi tujuan yang pertama adalah meminimalisasi redundansi. Jadi kalau masih ada pengulangan data, itu kita normalisasi supaya tidak ada lagi data yang sifatnya berulang atau redundan. Nah, yang kedua adalah memudahkan identifikasi entitas. Jadi dengan normalisasi, maka entitas itu akan mudah diidentifikasi. Kita masih ingat ya konsep entitas, ada atribut ya. Nah, yang ketiga mencegah terjadinya anomali. Dan yang keempat adalah untuk mempermudah modifikasi data. Jadi untuk update data itu akan lebih mudah kalau datanya sudah normal. Kalau data tidak normal, nah nanti ketika akan update data itu susah. Ini adalah proses normalisasi. Jadi yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi kalau ada data berbentuk tabel tidak normal, maka tabel tersebut dipecah jadi beberapa tabel supaya datanya jadi normal. Kuncinya di situ. Nah, jadi ada berapa tahap sih normalisasi itu? Yang pertama adalah bentuk data tidak normal. Tujuannya adalah menghilangkan perulangan grup. Bentuk normal 1 atau pertama, PSNF, menghilangkan ketergantungan sebagian. Bentuk normal kedua, menghilangkan ketergantungan transitif. Bentuk normal ketiga, menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Bentuk normal Voice Code atau BCNF, menghilangkan ketergantungan multi-value. Bentuk normal keempat, menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Bentuk normal kelima, data sudah sangat normal. Tapi biasanya di level BCNF atau normalisasi keempat, itu data juga sudah sangat baik, sudah normal biasanya. Nah, baik, pas normal, kita akan bahas stepnya. Step pertama adalah normalisasi 1 ya. Jadi post normal ini adalah suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Jadi intinya satu baris itu menggambarkan satu grup atribut. Nggak ada pengulangan grup atribut. Bentuk post normal tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Tujuannya membentuk PSNF, semantic table menjadi lebih eksplisit. Say anything once. Semua operator aljabar relasional dapat diaplikasikan pada table. Nah, lebih detailnya kita lihat contoh. Ya, ini contoh post normal. Bagaimana membuat data normal pertama. Nah, ini contohnya ada table sales, ada ID sales, ada nama sales, ada telepon. Nah, pertanyaannya adalah data ini sudah normal atau belum? Ya, data ini belum normal. Kenapa kita sebut data ini belum normal? Nah, karena bisa dilihat di nomor telepon. Ini nomor teleponnya Yeni SE ini punya 2 nomor telepon. Nah, tapi di satu kolom 2 nomor telepon. Begitu juga yang Meme. Satu kolom 2 nomor telepon. Dan Insinyur Yanto satu kolom 2 nomor telepon. Terus bagaimana
Nah, jadi ini dikatakan non-atomik. Jadi ini data tidak normal. Nah, jadi langkah PSNF-nya seperti apa? Nah, jadi data yang nomor teleponnya 2 tadi, maka kita buat baris baru. Ya, data yang sama misalnya ya, ID salesnya sama, namanya sama, ini ya. Nah, nomor teleponnya dibuat jadi dua baris. Yang tadinya satu baris dibuat jadi dua baris. Begitupun dengan data yang Meme dan juga Insinyur Yanto. Ini contoh yang pertama. Kalau dia di satu atribut satu kolom ada dua atribut, maka ini kita pecah jadi dua baris. Baik, ini contoh yang kedua adalah tabel buku. Kita lihat di tabel buku ini ada ISBN, tahun terbit, ID pengarang, nama pengarang. Tapi ID pengarangnya berulang. Ada ID pengarang lagi, ada nama pengarang lagi. Nah, ini apakah sudah normal? Iya, betul sekali, ini belum normal karena sifatnya adalah repeat atau mengulang. Ya, jadi langkahnya adalah ini tidak normal tadi ya. Langkahnya adalah untuk menormalisasikannya adalah ya sama seperti yang tadi. Jadi kita buat menjadi baris baru. Kita lihat ya. Yang ISBN belakangnya 19222, tadinya di atas satu baris, di sini jadi dua baris. Kenapa jadi dua baris? Karena ID pengarang dan nama pengarang Aris M dan juga Kosim ini dibuat jadi baris yang berbeda. Jadi dua baris. Dengan data ISBN-nya tetap sama. Gitu ya. Begitupun yang beberapa yang sama ini ya, gitu ya, yang ada dua baris. Yang tadinya satu baris, dua ID pengarang, dijadikan dua baris. Nah, kira-kira ini contohnya. Jadi contoh yang pertama tadi, bagaimana kalau di satu kolom ada dua data. Nah, ini kolomnya repeat ya, berulang. Nah, solusinya satu, dibuat baris yang baru. Ya, kira-kira itu untuk normalisasi data tidak normal menjadi normal satu. Nah, sekarang studi kasus. Studi kasus silahkan teman-teman nanti coba. Yang pertama dari studi kasus ini pertanyaannya sebagai berikut. Seorang mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah dapat diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Jadi satu mata kuliah ini bisa banyak mahasiswa yang ambil. Satu mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen. Nah, misalnya basis data hanya ada satu dosen. Satu dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Contoh, saya bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, bisa basis data juga bisa yang lainnya. Seorang mahasiswa pada mata kuliah tertentu hanya mempunyai satu nilai. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data, maka dia hanya punya satu nilai basis data. Terus apa yang harus teman-teman lakukan? Dari studi kasus ini teman-teman silahkan buat tabelnya. Jadi hanya satu tabel, terus coba diisi dengan skenario yang ada ini. Isi datanya, isi data mahasiswanya, terus tadi mata kuliah ya, juga nilainya. Nah, apakah harus normal? Lebih baik untuk data awal dibuat tidak normal gak apa-apa. Nanti sekaligus teman-teman yang kedua adalah bagaimana membuat data yang tidak normal tadi atau belum normal itu dibuat jadi normalisasi level 1 atau PSNF. Baik, kira-kira itu untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dipelajari. Silahkan dipahami dan dipelajari, juga dicoba studi kasusnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.